kasih anugerah dan damai sejahtera Allah itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam renungan sapaan pagi di hari Selasa 15 Juni 2021. Kita disapa firman Tuhan dari kitab Galatia pasal 6 ayat yang pertama. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang berbahagia bukanlah orang pada lingkungan tertentu, melainkan orang dengan sikap-sikap tertentu. Ungkapan bijak itu, saudaraku, mau menyapa kita. Ungkapan bijak itu mau menyapa kita. Ungkapan bijak itu mau mengingatkan kepada kita bahwa semuanya kita menginginkan kedamaian, bahwa semuanya kita rindu akan tercipta kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan kita. Akan tetapi kebahagiaan itu tidak akan kita temukan hanya di satu tempat, namun kebahagiaan itu akan tercipta dengan sikap-sikap kita, dengan hati dan perbuatan kita, karena kebahagiaan itu sesungguhnya lahir dari dalam hati kita. Saudaraku, damai itu sederhana. Damai itu akan lahir, damai itu akan tercipta ketika kita semua berlomba-lomba melakukan yang terbaik. Ketika kita semua berlomba-lomba melakukan kehendak Bapa. Damai itu tidak akan tercipta jika kita hanya mencari pada lingkungan-lingkungan tertentu. Damai itu tidak akan kita temukan kalau kita hanya berlari mencari pada satu tempat yang khusus. Tetapi damai itu, kebahagiaan itu akan kita temukan, akan tercipta ketika itu lahir dari dalam hati kita, pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 27, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Damai itu sudah Tuhan Yesus anugerahkan di tengah-tengah hidup kita. Damai sejahtera itu sudah Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang percaya. Yang menjadi pertanyaannya, apakah orang-orang pilihan Tuhan sudah menjadi pembawa damai? Sudah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dengan sesungguhnya? Sudahkah orang-orang yang telah dipilihnya menjadi sumber sukacita di tengah-tengah dunia ini? Paus Bergoglio berkata, dunia mengatakan kepada kita untuk mencari kesuksesan, untuk mencari kekuasaan, untuk mencari uang. Akan tetapi Allah berkata kepada kita, mari setiap orang percaya mencari kerendahan hati, mencari pelayanan di dalam kasih, sehingga damai sejahtera itu, kebahagiaan, sukacita itu tercipta di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku, firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini. Mari setiap orang yang percaya kepada Kristus menjadi pemimpin bagi sesamanya, menjadi pembawa damai kepada sesamanya,
menjadi orang-orang yang mau memberikan nasihat kepada sesamanya di dalam kelemah lembutan, di dalam kuasa roh. Jikalau saudaramu melakukan kesalahan, jangan permalukan dia, jangan hakimi dia, tetapi nasihati di dalam kasih yang rohani, nasihati di dalam kuasa roh, yaitu kuasa yang dari Tuhan Yesus. Saudaraku, Rasul Paulus juga mengingatkan, mari setiap orang menjaga dirinya sendiri supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan, supaya tidak terlena, supaya tidak menjadi orang-orang yang terjatuh. Tetapi kita menjadi pembawa sukacita, kita menjadi pembawa damai, kita menjadi pemberi kelegaan kepada orang lain. Saudaraku, apapun profesimu, apapun pekerjaan dan tugasmu di tengah-tengah dunia yang fana ini, kita diminta, mari senantiasa mengakui setiap kelemahan kita. Mari senantiasa mengakui segala keterbatasan kita, sehingga kita mampu melihat kelebihan orang lain. Dengan mampu melihat kelemahan diri sendiri, dengan mampu melihat keterbatasan kita, maka kita akan senantiasa berserah dan bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, mari kembangkan kemampuanmu. Mari senantiasa mensyukuri anugerah Tuhan. Mari senantiasa menjadi pembawa damai, sukacita di tengah-tengah setiap perjalanan kehidupanmu. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Aku bernyanyi.